Shalom, damai di hati. Kita akan meringkaskan pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini yang sudah memasuki triwulan yang baru dengan suatu tema utama, istirahat di dalam Kristus. Dan pada pekan ini kita akan mempelajari satu judul, yaitu hidup dalam masyarakat 24 jam sehari selama 7 hari. Ayat inti yang diambil atau ayat hafalan yang diambil pada pelajaran pekan ini dilandaskan dari Mazmur 84 ayat 3, di mana ini adalah ungkapan dari pemazmur yaitu Raja Daud. Di tengah-tengah kesibukan-kesibukannya yang dialami, dia memiliki satu kerinduan yang dia tulis dalam Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tentunya kerinduan daripada Raja Daud ini selaras juga dengan kerinduan kita. Oleh karena kita hidup dalam masyarakat yang sangat cepat, masyarakat modern, masyarakat yang penuh dengan kesibukan, hampir tidak ada waktu dalam kehidupan kita untuk beristirahat. Pernahkah saudara merasa sedang melarikan diri dari satu hal kepada hal berikutnya, dilanda dengan kesibukan kehidupan? Sudah pasti ya, karena kita selalu dalam kehidupan kita merasa dikejar-kejar oleh waktu. Ada satu lagi email yang harus saya jawab, ada satu lagi pesan teks yang harus saya tanggapi, ada satu lagi panggilan telepon yang harus saya buat. Oh, masih ada lagi komite yang harus saya hadiri. Oh ya, saya harus pergi melihat teman saya yang sedang sakit, menengok kawan saya yang sedang sakit, dan lain-lain. Kehidupan kita tampaknya diatur oleh satu lagi, masih ada satu lagi, dan lagi. Saudara dan saya hanyalah seorang dengan begitu banyak hal yang semuanya harus diselesaikan. Dan ketika kita pergi tidur pada malam hari, kita juga masih tetap berpikir tentang semua yang belum beres kita kerjakan hari itu. Ingat, pekerjaan kita tentu tidak akan pernah selesai. Daftar yang kita sudah buat dalam sehari sudah hebat kalau kita bisa menyelesaikannya dalam setengahnya. Dan kita terus dipenuhi dengan kesibukan dan pikiran-pikiran kita dijajali dengan kesibukan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada besok hari. Dan ini terus terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan inilah fokus pelajaran kita pada pekan ini, di mana kita hidup dalam masyarakat yang sangat atau super sibuk. Pelajaran kita triwulan ini dan khususnya pelajaran pekan ini berfokus pada sumber sejati istirahat dan menyediakan nasihat praktis terhadap bagaimana menemukan istirahat dalam kesibukan kehidupan kita. Pekan ini kita akan mengadakan perjalanan mundur dalam waktu kepada penciptaan dunia kita dan menemukan pengingat abadi istirahat di dalam Kristus, yaitu Sabat. Kita akan mempelajari juga seuntai nestapa mendalam seorang penulis Perjanjian Lama dan tampaknya pada kesehatan fisik, mental, dan emosinya, yaitu penulis Baruk. Di sepanjang pelajaran pekan ini kita akan senantiasa diingatkan kepada undangan Kristus untuk beristirahat di seluruh kitab suci. Sementara kita mempelajari makna dari kata istirahat dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kita akan lebih memahami sepenuhnya juga kegelisahan Kain dalam menemukan bagaimana untuk beristirahat secara utuh di dalam Kristus. Pelajaran pekan ini juga berusaha mendefinisikan istirahat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak kata tentang istirahat yang diambil dari kata Sabat yang berarti
berhenti, bekerja, beristirahat, mengambil liburan. Ada juga kata nuak yang diterjemahkan istirahat atau menetap. Ada juga kata syakat, ya, berdiam diri. Ada kata kerja raga yang juga artinya beristirahat. Nah, di dalam artian perjanjian lama, meskipun tidak menekankan kepada satu kata, namun secara komprehensif, secara menyeluruh dalam bagian Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara menyeluruh mengenai kata sabat, istirahat, ditemukan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Jadi kata sabatlah yang merepresentasikan untuk kata istirahat yang paling komprehensif di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dan pada akhir pekan penciptaan, Yesus pencipta kita yang penyayang menetapkan sebuah istana dalam waktu. Setiap Sabat, Yesus mengundang kita untuk meninggalkan keprihatinan, kekhawatiran, dan kegelisahan kita di belakang dan memasuki istananya untuk beristirahat di dalamnya. Dan di dalam perjanjian baru juga ada banyak kata untuk istirahat di sana, yaitu diambil dari kata anapauo. Lalu kemudian ada hesikaso, juga ini menggambarkan tentang beristirahat hari Sabat, peristiwa ketika Yesus dikuburkan, yaitu mengartikan kata ini adalah kehidupan yang tenang. Ya. Ini dapat menunjukkan bahwa seorang juga tidak ada kekurangan dengan kata hesikaso. Lalu kemudian dalam Ibrani 4 ayat 4 menggunakan kata pauo, menyebabkan untuk berhenti atau membawa untuk istirahat. Jadi kata-kata ini adalah kata yang menunjukkan dalam perjanjian baru tentang istirahat. Namun sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa bagian yang paling menyeluruh dalam Alkitab mengenai sabat, istirahat, ditemukan di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di mana Yesus sebagai pencipta telah menetapkan suatu hari sebagai suatu istana. Sabat adalah satu istana Allah dalam waktu, ya. Adalah jauh lebih signifikan dan mengherankan. Sabat merentang berabad-abad dan menganugerahi bumi ini dengan waktu kudus setiap pekan. Itu adalah suatu pengingat kekal di mana istirahat sejati ditemukan. Sabat itu berbicara mengenai suatu Allah yang dengan intim mengenal kebutuhan mendasar kita sebagai manusia. Dia berhenti pada hari Sabat dan disegarkan bukan karena dia lelah, namun karena dia mengetahui bahwa kita yang akan lelah. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 2 berkata, Allah berhenti pada hari ke-7 Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Waktu bukanlah sebuah siklus tak berujung dari peristiwa yang lain atau menguras kerja. Allah dengan limpah telah memberikan kita sebuah jendela ilahi, suatu waktu untuk memperdalam hubungan kita dengan Dia, memperbaharui pikiran kita, membugarkan tubuh kita, dan mengalami hubungan-hubungan positif keluarga. Jadi waktu yang istirahat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Sabat, bukanlah adalah istirahat yang biasa saja, tetapi kata Sabat di sini dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 adalah beristirahat yang melibatkan secara pribadi, secara kelompok, keluarga, dan juga melibatkan di dalam Tuhan. Jadi Sabat ini adalah satu obat penenang atau stres, dan ini adalah jaminan bahwa Allah yang menciptakan dunia ini tidak pernah melupakannya, dan Dia tidak pernah melupakan kita. Selama kita ingat hari Sabat untuk memelihara kekudusannya, Pencipta kita mengingat kita
pada hari itu dan mencurahkan berkat kelimpahan dari sorga kepada kita untuk dicurahkan dalam kehidupan kita, untuk kita melepaskan kita dari perhambaan rasa takut, belenggu-belenggu kegelisahan, dan penjara kekhawatiran kita, bahkan kesibukan kita. Mengapa istirahat pada hari Sabat itu sangat penting? Karena manusia dilanda dengan kesibukan, dan kesibukan kita menyebabkan kita kehilangan fokus kita. Kemudian kita mulai mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosi. Dan kemudian kita mulai lupa untuk berdoa dan belajar Alkitab. Akibatnya, sengsaralah kehidupan ibadah kita. Seperti yang dirasakan oleh Baruk dalam kesedihannya. Kemudian juga dalam kecemasan Kain. Ya. Baruk adalah juru tulis dari Nabi Yeremia. Menurut Yeremia 45 ayat 3-5, pria malang ini melalui suatu waktu penderitaan emosi yang dalam. Dan dia bingung, menderita, sakit hati, banyak kecemasan yang dia alami, dan akhirnya menggerogotinya. Duka membanjiri kehidupannya, kekhawatiran mencengkram dalam genggaman yang melemahkan dia. Namun Tuhan bersabda dan meyakinkan kembali bahwa dia akan memberikan nyawanya sebagai suatu hadiah di segala tempat. Artinya, walaupun ini akan merepotkan dia, walaupun akan banyak menyibukkan Baruk, tetapi Tuhan tetap akan melindungi dan akan menyertai dia dimanapun dia berada. Dan janji-janji Allah itu pasti, dan kita dapat beristirahat bahkan di tengah kesulitan besar kehidupan, sebagai jaminan yang janji-janji Allah berikan kepada kita. Kemudian di kisah Kain mendemonstrasikan bahwa tidak ada istirahat ketika umat manusia memberontak menentang perintah Allah dan percaya kepada penilaian mereka sendiri. Kain meremehkan instruksi-instruksi Allah yang jelas. Agamanya adalah sebuah agama amal manusia. Dia meninggikan opininya sendiri di atas wahyu ilahi Allah. Sedangkan Habel sebaliknya, memiliki damai bahkan sampai kepada kematian, sebab dia menempatkan kepercayaannya dalam Allah kehidupan. Pelajaran pada pekan ini menyediakan beberapa pelajaran praktis dan penting bagi kehidupan masyarakat modern yang hidup pada 24 jam selama 7 hari. Dan ini mengingatkan kita untuk perlu kita merespons akan undangan Tuhan kepada kita, undangan Allah kepada kita untuk beristirahat. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam istirahat kita, yaitu Tuhan menyediakan Sabat. Sabat itu adalah satu perintah kasih. Dan yang kedua adalah Sabat merupakan perjanjian tanda kasih bagi masyarakat modern yang membutuhkan istirahat. Jadi harus ada komitmen antara kita dengan Tuhan pada hari Sabat, pada hubungan kita dengan Tuhan. Dan ada hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam penyucian Sabat melalui pelajaran pekan ini sebagai kesimpulan, yaitu jangan kita terpaksa berhenti oleh karena kita masih ingin sebenarnya melakukan pekerjaan kita, keinginan kita kerja masih kuat dan kita terpaksa berhenti. Itu tidak dianjurkan. Kita berhenti oleh karena perintah kasih Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan dan kita rindu untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan bersama juga dengan persekutuan keluarga dan persekutuan umat-umat Tuhan. Jadi jangan karena terpaksa, tetapi dengan kasih kita berhenti pada hari Sabat karena memang Tuhan menyediakan satu hari khusus bagi kita untuk
beristirahat. Kemudian yang berikutnya adalah, yang perlu kita perhatikan adalah jangan pada hari Sabat kita berhenti untuk kesenangan sendiri. Bukan demikian, tetapi kita berhenti untuk menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak diri sendiri. Ingat, ini adalah Sabat Tuhan Allahmu, di mana kita memiliki hari yang beristirahat, di mana kita mengenang akan Tuhan, berhubungan waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran yang pertama dalam judul Hidup dalam Masyarakat 24 jam sehari selama 7 hari. Kiranya Tuhan memberkati kita.